Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'd. Saudaraku seiman seislam, pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk memberikan tanggapan terhadap khutbah Jumat yang disampaikan oleh Al-Fadilatul Ustaz Muhtaram Hafizallah wa ra'ahu pada beberapa waktu silam, yang menyinggung terkait dengan masalah sikap penyikapan terhadap perilaku-perilaku orang Yahudi terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat azzakumullah. Jika ada seorang muslim yang heran, ada Yahudi membantai ribuan kaum muslimin, ketahuan bahwa si muslim ini tidak baca Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada seorang muslim kaget melihat ada Yahudi merebut harta kaum muslimin, negeri kaum muslimin, ketahuan ini si muslim gak baca Al-Quran dan Sunnah. Jika ada seorang muslim heran, panik, marah melihat ada Yahudi memperkosa wanita-wanita muslimah, berarti dia muslim ini tidak faham Al-Quran dan Sunnah. Adapun beberapa poin yang perlu kita kritisi dalam khutbah Jumat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan beliau yang menyatakan bahwa ketika ada seorang muslim yang heran, marah, khawatir, panik melihat tingkah laku Yahudi terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, itu sebagai indikasi bahwasanya dia tidak paham Al-Quran dan Sunnah. Tentu saja ini menjadi sebuah pernyataan yang membingungkan, seakan-akan memberikan anggapan bahwa orang yang paham Al-Quran dan As-Sunnah tidak bereaksi terhadap tingkah laku perbuatan buruk orang-orang Yahudi terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Dan kemudian juga menyisakan sebuah pertanyaan, berarti apakah kita kemudian tidak boleh marah terhadap perilaku-perilaku orang Yahudi yang telah menistakan saudara kita di Palestina? Tentu saja ahibati fillah, marah dalam syariat Islam terbagi menjadi tiga sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Marah yang terpuji, marah yang hal ini disyariatkan dalam syariat Islam. Adapun yang kedua, marah yang terlarang, yang tercela adalah marah yang dilarang dalam syariat Islam. Rasa marah yang keluar dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah marah yang sifatnya mubah. Adapun bereaksi terhadap perilaku-perilaku buruk orang-orang kafirin, dalam hal ini orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin di Palestina, tentu saja ini menjadi bagian dari marah yang disyariatkan dalam Islam. Ada beberapa ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang hal ini, yaitu marah karena melihat larangan Allah dilanggar, marah karena syariat Allah SWT ditentang dan dilarang dan diinjak-injak. Ini menjadi bagian dari ghiratuddin, dan ini justru menjadi bagian dari tanda-tanda keimanan seorang hamba. Tidakkah kita simak bersama bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kemarahan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau melihat kaumnya yang melakukan tindakan penyimpangan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 150. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma raja'a Musa ila qaumi ghadban asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum." Dan ingatlah ketika Musa kembali kepada kaumnya dalam kondisi dia marah dan bersedih hati, lalu dia pun berkata, betapa buruknya, alangkah buruknya perbuatan yang kalian lakukan selama perjalananku untuk menerima wahyu dari Allah SWT. Apakah kalian hendak ingin mendahului janji-janji Rabb kalian? Tentu saja dalam ayat yang mulia ini Allah SWT merekam bagaimana amarah Nabiullah Musa alaihissalam melihat keburukan yang dilakukan oleh umatnya kaum Bani Israil. Begitu pula dalam hadis-hadis Nabi SAW, amat sangat banyak sekali untuk kita dapatkan contoh-contoh marah Rasulullah SAW karena melihat
syariat Allah diterjang, melihat hak-hak Allah SWT, hak-hak kaum muslimin kemudian dilanggar. Salah satu contoh adalah seperti apa yang disebutkan sendiri oleh ibunda kaum mukminin Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, mensifati bagaimana Rasulullah SAW marah, apa yang menyebabkan Rasulullah SAW marah. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW dikisahkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an biyadi qat wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah." Tidak pernah Rasulullah SAW memukul dengan tangannya sesuatu apapun, baik itu wanita ataupun pembantu, kecuali beliau memukul dalam kondisi dia berjihad fisabilillah. Wala syai'un nila minhu wa fayantaqimu min sahibihi illa ayuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqimu lillahi azza wa jalla. Dan tidak pula beliau membalas sesuatu disebabkan karena sesuatu itu diambil darinya, maka beliau membalas terhadap orang tersebut, melainkan beliau membalas ketika sesuatu dari larangan-larangan Allah itu diterjang dan dilanggar, maka beliau pun membalas untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini poin pertama yang perlu kita kritisi. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah dengan gamblang, jelas, terang benderang menerangkan kelakuan Yahudi itu kayak apa. Jangankan negaranya kaum muslimin, kotanya kaum muslimin, darahnya kaum muslimin, darah para nabi ditumpahkan. Siapa yang bilang walima taqtulunal anbiya'a bighairi haqq? Wahai Yahudi Bani Israel, kalian telah membunuh para nabi dengan tidak hak. Yang bilang begitu siapa? Allah Rabbul Alamin. Seandainya yang bilang seperti itu Imam Syafi'i, percaya kita, nggak ragu sedikit pun. Yang bilang seperti itu Rasulullah SAW, kita percaya. Apalagi ini Allah Rabbul Alamin, saksi mata atas pembunuhan itu. Jangankan merobek-robek kehormatan kaum muslimin, para nabi dibunuh. Maka haram bagi antum kaget, heran, khawatir, marah melihat kelakuan Yahudi. Memang begitu Yahudi. Adapun poin yang kedua, ahibatiullah, ketika beliau menyebutkan, Ustaz Muhtaram Hafizullah menyebutkan bahwa Al-Quranul Karim memberikan secara jelas dan detail, secara gamblang sifat-sifat orang-orang ahli kitab, terlebih khusus lagi orang-orang Yahudi. Sampai di sini tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ketika beliau beristidlal dengan ayat-ayat tersebut, dengan membawakan ayat-ayat tersebut bahwa kita dilarang untuk marah, dilarang untuk bereaksi, dilarang untuk kemudian kita khawatir terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi. Inilah yang kemudian perlu kita luruskan, bahwa apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim terkait dengan sifat orang-orang Yahudi, ini bukan berarti kemudian kita disuruh untuk diam, kemudian kita menganggapnya suatu hal yang wajar dan kemudian kita diam. Tentu saja tidak. Sebagaimana dijelaskan oleh penjelasan-penjelasan para ulama terkait dengan kaidah-kaidah tafsir, atau seperti yang disebutkan dalam suatu kaidah mafhum muwafaqah, bahwa apa yang disebutkan Al-Quranul Karim terkait dengan sifat-sifat Yahudi ini, kita disuruh bukan untuk diam dan kemudian membiarkannya dan menganggapnya adalah sebagai suatu kewajaran, tidak. Namun justru kita dianjurkan, diperintahkan untuk mengantisipasi dan bereaksi, memberikan perlawanan terhadap perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku menyimpang dari mereka. Ini yang harus kita pahami. Bukan kemudian kita menganggapnya ada suatu kewajaran, tidak. Namun justru kita diperintahkan untuk mengantisipasi dan memberikan perlawanan. Kemudian yang ketiga terkait dengan beliau membawakan fatwa Syekh Albani rahimahullah. Masih ingat fatwa Syekh Albani yang banyak ditantang oleh kaum Hizbiyin, Harakiyin saat kaum muslimin dibombardir oleh Yahudi? Syekh Albani memberikan fatwa, tinggalkan Palestina, berhijrahlah sebagaimana Nabi meninggalkan Mekah, tempat yang paling suci, paling mulia dibanding Masjidil Aqsa, dibanding Masjid Nabawi. Masjidil Haram yang ada di Mekah paling besar, paling dicintai oleh Allah, ditinggalkan oleh Nabi. Perlu kita ketahui bahwa fatwa Syekh Albani rahimahullah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Fadilatul Syekh Muhammad Ibrahim Syakrah, menjelaskan bahwa itu bukan hanya terkhusus untuk orang-orang Palestina saja, namun secara umum. Maknanya adalah memang
Fatwa Syalbani ini sifatnya adalah kaidah secara menyeluruh. Ketika ada seorang muslim yang kemudian dia tidak bisa melaksanakan syariat Islam di negerinya, maka dia anjurkan untuk berhijrah. Dia dianjurkan untuk berhijrah mencari tempat yang lain yang dia bisa melakukan syiar-syiar Islam. Namun perlu kita ketahui ahibati fillah, apakah saat sekarang ini kaum muslimin yang ada di Palestina, khususnya di Al-Quds, khususnya di Palestina pada umumnya, kemudian dia tidak bisa melakukan syiar-syiar Islam? Ternyata pada kenyataannya mereka masih bisa melakukan syiar-syiar Islam. Ini ditinjau dari fatwa Syalbani. Meskipun demikian, kita pun juga harus melihat fatwa Syalbani bukan hanya satu ini saja terkait dengan apa yang terjadi di Palestina. Beliau pun juga menyebutkan dalam fatwa yang lainnya, dalam konteks yang lainnya, seperti apa yang disebutkan dalam kitab Mawsu'ah Al-Fatawa Al-Palestiniyah. Beliau pun menganjurkan untuk berjihad fisabilillah. Silahkan nanti dibuka terkait dengan Mawsu'ah Fatawa Al-Palestiniyah, yang beliau menyebutkan bahwa kaum muslimin khususnya di Palestina wajib untuk berjihad fisabilillah, mengembalikan Al-Aqsa, mengembalikan tanah yang dijajah oleh Yahudi saat sekarang ini. Begitu pula di sana juga ada beberapa para ulama, fatwa-fatwa para ulama yang menyerukan untuk jihad fisabilillah. Salah satu di antaranya adalah fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, yang fatwa beliau ini bisa diakses di ar.islamw.net, yang beliau menyerukan kepada kaum muslimin yang ada di Palestina untuk berjihad untuk membela agamanya, harga dirinya, keluarganya, anak-anaknya, dan tanah kelahiran mereka dari penjajahan orang-orang Yahudi. Dan beliau pun menyerukan kepada seluruh negeri-negeri kaum muslimin untuk mendukung dan membantu perjuangan Palestina. Begitu pula fatwa perjuangan jihad Palestina ini pun juga keluar dari ulama-ulama Al-Azhar dan juga dari para ulama-ulama dunia. Lagi-lagi bisa merujuk pada kitab Mawsu'ah Al-Fatawa Al-Palestiniyah, yang ini kemudian bisa menjadikan pemahaman bagi kita bahwa solusi hijrah itu bukan satu-satunya solusi, melainkan ini bagian dari salah satu solusi yang ada, yang diperintahkan oleh para ulama untuk menyelamatkan kaum muslimin khususnya ada di Palestina. Meskipun demikian, kita perlu paham bahwa di sana juga ada fatwa-fatwa ulama yang menganjurkan untuk berjihad fisabilillah. Oleh sebab itu, fatwa ini adalah berdasar pada ijtihad, dan ijtihad seseorang ini tidak boleh pula kemudian menafikan ijtihad ulama yang lainnya. Saudaraku, bahwa fatwa Syalbani jangan dipahami kemudian dibawa untuk membatalkan fatwa-fatwa ulama yang lainnya. Karena fatwa-fatwa ulama ini satu dengan yang lainnya memiliki stressing, penekanan tertentu pada masalah-masalah tertentu. Oleh sebab itu, alangkah bijaknya kalau kita merangkai dan mengumpulkan fatwa-fatwa ulama ini dan menyikapinya dengan baik, sehingga menyikapi terkait dengan qadhiyah ataupun peristiwa di Palestina ini bisa secara bijak, agar kita juga jangan sampai mengeluarkan statement, perbuatan, perkataan yang justru kontraproduktif terhadap perjuangan pembebasan Al-Aqsa, perjuangan saudara kita rakyat Palestina. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.